Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan assignment 4 kelompok kami. Very next. Jadi untuk problem satu ini, MedQuick Logistic, The Hospital Network. Untuk problem description-nya itu, MedQuick Logistic harus mengantar 20 obat ke 25 rumah sakit setiap hari. Setiap rumah sakit memiliki waktu penerimaan tertentu. Semua pengantaran harus dilakukan dengan mobil van yang berpendingin dengan berangkat dan kembali ke depot. Tantangannya adalah membuat rute yang paling efisien untuk semua mobil agar jarak total yang ditempuh paling kecil. Untuk objective function-nya ada minimize the total travel distance of all vans. Decision variables-nya ada menentukan rute untuk setiap van, urutan rumah sakit yang dikunjungi oleh setiap kendaraan. Untuk objective function itu, setiap dari 25 rumah sakit wajib dikunjungi tepat sekali, kapasitas van tidak boleh melebihi 200, waktu kedatangan harus sesuai dengan time window, setiap kunjungan memerlukan servis time tepat, van boleh menunggu jika datang lebih awal dari waktu buka. Semua perjalanan harus dimulai dari dan berakhir di depot. Jumlah van terbatas hanya 9 unit. Minimal, boleh next. Oke, untuk key constraint itu ada fleet, 9 vans, temperature controlled, available at the depot. Each van has 200 medpacks kapasitas. Mandatory service-nya itu ada each of the 25 nodes must be visited exactly once by one van. Basic vehicle capacity nggak boleh lebih dari 200. Waiting rule-nya, if van arrives early, it must wait. Notes-nya ada 25. Each with its own demand. Depotnya, all routes must start and end at the central loop. Time window-nya, van must arrive at node J within its time window. Service time each node needs fixed unloading and verification time. Untuk key challenge-nya itu ada menemukan rute terbaik untuk setiap van sampai meminimalkan total jarak tempuh di jalan. Decision variable-nya menentukan rute optimal yang harus dilalui setiap van. Untuk constraint-nya, time window ada dan kapasitas van. Boleh next? Kemudian untuk tahap berikutnya kami menginisialisasi data yang sudah kami pilih secara random di dari data yang ada di emas, dan berikut adalah 25 data yang sudah kami kunci menggunakan sheet. Kemudian di sini kami membuat rute inisial, yaitu rute awal menggunakan metode nearest neighbor, eh, kurang lebih sama menggunakan codingan yang kami belajar di kelas. Tiga rute yang kami bikin awalnya tertera pada slide. Kemudian di sini kami membuat fungsi check time windows untuk mengecek apakah rute-rute tersebut mematuhi aturan time windows tiap rumah sakit. Nah, di sini ada 6 step. Yang pertama itu deteksi pelanggaran time windows-nya. Kemudian kami hapus node tersebut dari rute awal. Kemudian step berikutnya kami sisipkan ke rute lain atau di rute yang sama tapi posisi yang lain. Kemudian step keempat itu kami swap dengan pelanggan lain. Step kelima jika tetap gagal kami membuat rute baru. Dan step keenam itu untuk memastikan depot hanya ada di awal dan di akhir agar tidak muncul di tengah-tengah rute. Nah, di sini kami memanggil fungsi tersebut sekaligus untuk menggenerate neighbor menggunakan swipe method apabila ada nodes yang invisible untuk dimasukkan ke suatu rute. Di sini kami dapatkan 4 rute yang awalnya hanya 3 rute tertera pada slide. Kemudian di akhir kami membuat fungsi simulated annealing untuk mencari rute terbaik. Nah, nama fungsinya itu total distance all dengan inisial temperaturnya itu 1000, alpha atau cooling rate-nya itu 0,995, dan iterasinya itu 1000. Kemudian di sini kami jalankan fungsinya, dan beginilah hasil akhir yang kami dapatkan. Bisa dilihat setiap iterasi, setiap cost terbaiknya, dan
Total distance di akhir simulator annealing itu adalah 569,82 dan terdapat 6 rute yang visible mematuhi aturan time windows dan kapasitas. Rute pertama itu dari 0, 24, 6, ke 13, ke 1, ke 22, ke 15, dan kembali ke depot. Rute 2 itu dari depot ke 20, ke 12, ke 14, kemudian kembali ke depot. Rute 3 itu dari depot ke 2, ke 21, ke 5, ke 7, kembali ke depot. Rute 4 itu dari 0, 8, 10, 3, 25, 17, kembali ke depot. Rute 5 itu dari depot ke 23, ke 4, dan ke depot. Rute 6 itu ke 0, 16, 19, 11, 9, dan 10. Kemudian kembali ke depot. Next. Oke, sekarang masuk ke tahap tas 3 yaitu sensitivity analysis. Di sini ada dua skenario. Skenario pertama yaitu terjadinya fluktuasi di demand. Nah, untuk key questionnya sendiri, gimana perubahan ketika terjadi 20% peningkatan di demand di 10 rumah sakit secara acak? Apakah solusinya masih visible? Lalu perubahan ke total distance dan fleet size itu gimana? Pertama, di sini ada tiga tahapan. Pertama, untuk data modification dulu, kita ubah demand-nya yang tadinya baseline jadi dinaikkan sebesar 20% dari base awal. Lalu setelah itu masuk ke constraint definition, di sini masuk ke checking time window-nya apakah masih masuk ke rentang waktu tersebut. Lalu yang terakhir ke visibility check. Jadi apakah dari solusi yang sudah didapatkan sebelumnya ketika diterapkan ke sensitivity analysis ini masih visible atau tidak. Di sini terdapat eh, notes-notes yang diubah secara acak, yaitu ada ID 13, ID 54, ID 34, hingga ID 11. Nah, setelah dilakukan analisis, didapatkan bahwa key takeaways yaitu solusi yang sebelumnya itu masih visible dan robust, sehingga tidak berubah ke total distance dan juga required fleet size-nya. Boleh di next. Nah, sekarang masuk ke skenario 2 yaitu time window tightness. Di sini pertanyaannya adalah gimana perubahan yang terjadi ketika time window-nya itu diturunkan sekitar 20% ke 10 hospital secara acak. Dan di sini tahapnya juga sama seperti skenario sebelumnya. Yang pertama data modification dulu untuk time window-nya diperkecil sekitar 20%. Lalu tahap 2 itu constraint definition. Ini masuk juga ke time window-nya apakah masih masuk ke rentang waktu atau tidak. Lalu yang terakhir ke visibility check. Dari solusi yang sebelumnya itu diterapkan ke sensitivity ini masih visible atau tidak. Di sini juga terdapat note-note yang diubah time windows-nya. Ada ID 43, ID 89, ID 45, hingga ID 34. Lalu setelah dilakukan analisis, didapatkan bahwa hasil key takeaways-nya solusi sebelumnya masih optimal ketika diterapkan sensitivity ini, sehingga tidak ada perubahan di total distance dan juga required fleet size-nya. Di next. Ya, mungkin sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.